Memang kita belum kenal orang kalau belum bermalam dengan belum safar bareng selama beberapa hari. Masa petugas sholat menurut agama, sejarah mengkosor sholat kita baru kenal orang. Gimana marahnya, gimana waktu capek, gimana nyebunyinya. Kita kan ketemu begitu aja, dan orang kalau ketemu begitu aja semua masih kelihatan manis. Ya, justru ya kita melihat dari zahir ya dia wah luar biasa, apalagi saya ngomong buku dia paham, saya kasih beberapa buku ya kan Kepada siapa Ustaz? Bilar waktu itu ya kan beberapa buku saya kasih. Oh ini apa? Oh, dia menyebut juga beberapa nama ustadz ya, saya dulu suka ngaji kesini oh iya ya, saya pikir secara zahir ya ini, tapi begitu ngelihat itu kita juga nggak percaya. Saya aja mungkin yang tidak yang tidak alim, tidak pencinta buku gitu ya, kayaknya nggak akan sampai ke tahap itu. Kalau tahun depan itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-30, jadi dalam 30 tahun itu ya saya kayaknya pernah saya menggeser kaki istri saya sekali gitu kan. Tapi dalam 30 tahun ya, karena saya mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, Rasul walaupun di dalam ayat itu ada wadribun, tapi Nabi sebagai teladan kita tidak melakukan itu kepada bahkan pembantu. Artinya orang yang kerja di rumahnya. Ya, jangan cerita anak sama istrinya. Orang yang kerja di rumahnya itu tidak dilakukan. Oh, berarti tafsir ayat itu adalah seperti yang ditafsirkan oleh Rasulullah. Ustaz, ini kan yang Bilal sudah melakukan ini kurang lebih 10 kali kekerasan dalam bentuk apapun, yang mungkin puncaknya yang baru ini terjadi gitu. Ada nggak Lesti itu cerita gerak-geriknya ataupun mimiknya gitu Lesti Ustaz? Ya dia sih nggak cerita ya, karena kita nonton di TV kan kemasannya beda gitu. Sampai sebelum tanggal 28 kan baik di medsosnya atau di TV kalau lagi ngomong bareng, lagi itu bareng kan kelihatan aman-aman aja gitu. Sampai kemudian ternyata seperti itu. Ustaz, Ya. dari tadi kan Ustaz menekankan ya bahwa kalau kita udah melewati jalan itu 10 menit lagi harus jalan. Melewati jalan itu kita jangan sampai melewati jalan itu lagi ya. Ibarat kata Ustaz juga pernah keluar statement bahwa lebih baik berpisah gitu ya kalau sudah mau mengalami kekerasan. Nah ini gimana misalkan? Ya kalau saya gini, agama asulhu khair, damai itu bagus. Terus wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya itu lebih berhak untuk kembali kepada istri. Ini hukum asal. Hukum asal tuh damai itu bagus, suami masih punya hak. Terus perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak disuka. Ini kalau kasusnya normal ya, misalnya karena ekonomi, kan itu bisa dihadapin bareng, ya kan? Karena hal-hal yang masih mungkin diperbaiki. Karena ada juga wanita minta cerai karena suaminya bau badan. Itu kan gampang ya, tinggal kalau mau tidur dia diguling-gulingin aja, dibedakan aman gitu ya. Atau dia mendengkur, ya kan, mungkin ada laporan gitu, itu mungkin bisa diperbaiki apa di sumpel, ada kan tuh alat yang buat bernapas buat orang-orang yang mendengkur gitu, jangan disemen, kalau disemen takutnya mati juga Untuk apa saja? Iya, untuk napas gitu kan. Kalau itu misalnya kalau kejadiannya kayak gitu, asulhu khair, damai itu bagus. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya masih punya berhak untuk kembali kepada dia. Dan hakam, jadi dari pihak keluarga, kalau memang mereka mengira setelah itu akan lebih baik, kita jangan menghalangi dulu. Ini asalnya nih ya, hukum asalnya ini nggak boleh dipotong nih, ya kan? Karena kalau ini dipisahin, jadinya sepertinya keberpihakan gitu kan. Nah, ini secara umum ya,
secara umum damai itu baik, asyuhu khair. Yang kedua, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin, suaminya lebih berhak untuk bisa rujuk kembali. Dan perceraian itu bukan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau hal-halnya itu bisa diselesaikan. Cuman ini kan kasusnya adalah kasus yang menyangkut keselamatan diri. Sementara teori maqasid syariah, saya bicara di syariah secara umum. Ya, Asy-Syatibi ya di dalam maqasid syariahnya, agama ini diturunkan pertama misalnya hibdun nasab, jaga keturunan. Makanya zina nggak boleh, takut dinnya siapa nggak jelas. Ya. Kemudian hibdul mal, nggak boleh mencuri karena harta orang itu terjaga. Ya kan, hibduddin, menjaga amal agama, nggak boleh orang maksa orang beragama. Nah terakhir ada hibdun nafsi, menjaga jiwa. Agama itu diturunkan menjaga jiwa. Kenapa hukum membunuh itu berat dalam Islam? Ya sampai ada kisos, membunuh dibunuh. Ya kan, supaya apa? Harga darah manusia itu mahal. Agama menjaga itu. Ya jangan gara-gara misalnya tukang parkir gara-gara 1.000 membunuh orang gara-gara 1.000. Darah manusia itu mahal. Dia harus membayar dengan darahnya juga, dalam artian Islam itu menghormati nyawa atau ruh manusia. Nah kalau dia merasa terancam, ya dia merasa nggak tentram, ya kan? Kalau bahasa orang pinggiran, jangan-jangan hari ini gue dicekek, besok gue digorok misalnya kan. Kalau dia merasa seperti itu, ya lebih baik bercerai. maka itu bisa dipilih sebagai alasan. Yang nggak boleh itu kan ayyuma mra'atin, perempuan mana aja talabat at-talaq min zawjiha, dia meminta cerai karena nggak ada sebab. Ini yang nggak boleh. Misalnya wah hujan nih, kenapa kamu mesti ceraiin saya? Karena hujan kan nggak nyambung gitu kan, atau karena apa gitu, sesuatu yang nggak, karena nafkah kurang aja mungkin itu bisa dibicarakan. Tapi kalau ini menyangkut keselamatan pribadi, itu menurut saya hal yang boleh. Dia kan khawatir misalnya lagi tidur nggak tenang, takut itu menjadi memang karakternya dia seperti itu ya. Tapi kalau Dede ya kemarin kasusnya waktu saya sampein ini runutan kayak gini ya, dia bilang saya tahu suami saya, ya udah karena dia udah tidur lebih dari 1 tahun ya kan. Kalau saya kan belum gitu kan, artinya belum tahu, jalan aja bareng belum. Kalau jalan umroh bareng tahu ya, ini ayah begini, oh ayah tuh sabar banget, oh ibu, oh ini tuh sabar banget. Itu kan kita tahu dari cara kita nyikapin itu semua tahu. Jadi disitulah kemudian ini kembali dia beristikharah, dia yang mau melanjutkan hidupnya kalau memang mau nyambung gitu. Kalau memang mau bercerai ya mungkin ada hal yang dia merasa nggak aman itu ya kan, dan itu kan ini masih berjalan terus ya kan, masih berkembang. Kalau dirasa memang betul ya, katanya Bilar lagi mendalami agama ya, walaupun mendalami agama saya aja dari tahun 80 sampai sekarang belum dalam-dalam gitu ya kan. Artinya saya masuk lagi. Tadi ada dokter Kiai Dimyati dari zaman MA, dia ngafal kitab-kitab Syafi'i, di samping dia ngafal Quran, pernah sholat dalam Ka'bah. Itu aja dia masih istilahnya belajar lagi. Ya, Ini Bilar malah baru mendalami. Ya, yang mudah-mudahan niat itu kan orang nggak ada yang tahu. Kita juga nggak bisa menjudge gitu kan. Ya tapi kalau kemudian dia mulai ya namanya baru mulai, ya mungkin baru, kalau belajar bahasa Inggris baru ditanya what's your name, ya kan gitu. Cara nanyanya gitu, my name Iskandar misalnya kan gitu. Nah baru sampai ke situ. Tapi kalau ada perubahan ya nanti mereka lah yang melihat sendiri. Ustadz, ada nggak setelah pulang ini, setelah pada saat sudah pencabutan, Lesti telepon Ustadz? Belum, saya cuma WA aja. Masih di mana? Masih di Polres. Ya, wah juga gitu kan. Tapi kan emang Dede sosoknya kuat banget ya. Iya, kalau menurut saya dia memang sosok yang kuat. Kan dia dapat masukan dari semua orang. Dan tetap decision-nya tuh dia. Ya, dari saya. Kita udah nimbang gitu. Bahasa istri saya, kita tuh udah dapat 2 tesis ya kan. 2 tesis, 1 skripsi gitu ya, tetap aja beliau yang punya keputusan. Karena dia bilang saya yang paling tahu. Saya yang lebih kenal. Ayahnya sendiri pada saat di sana seperti apa? Ya kalau ayahnya pasti namanya dia orang yang
membesarkan Lesti ya dia nggak mau lah anaknya tergoreskan. Itu pasti kekhawatiran di hati ayah, sangat khawatir. Ada rasa Sebetulnya ketakutan. kepercayaannya pun saya pikir dia belum. Karena kelihatan ya dari raut muka ayah masih Ada omongan nggak waktu di Mekah dari ayah ke Juara sendiri sama Ustaz? Ya, sebaik Iya, sebagai sama orang tua. kalau beliau memang minta saya tolong temenin. Kalau Lesti kan mau malah Bilar juga saya yang treatment, ya kan. Dia nggak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan baik atau dia tahu cara hidup yang baik. Ini dari omongan Dede ya, kalau saya tidak ditakdirkan bersama lagi dengan dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari sebelumnya. itu keinginan Dede. Iya, itu kalau menurut saya kan orang yang saya cerita juga sama Dede tentang Nabi waktu ke Taif. Nabi mau dakwah disambitin sama orang Taif. Terus Nabi ke singgah, saya sempat mampir di batunya di Taif itu 60 mil dari Mekah ya, dari di Taif itu. Nabi lagi nyandar, malaikat datang. Gimana nih, kita hancurin aja penduduk Taif. Saya tibanin ke gunung. Kata Nabi jangan. Saya bilang, Dede mau punya kesabaran kayak gitu ya. Nabi kan udah disambitin, dia pakai logikanya. Nabi disambitin aja, Nabi masih doain kaum itu. Nah, dia tuh mau takhallusnya tuh seperti itu. Artinya takhallusnya mau, kalaupun dia ini udah biarin bisa hidup, dia nggak punya karakter yang biarin dia mati sekalian, maksudnya gitu. Dia karakternya nggak. Kalau sebagian kita kan, kalau kita tuh habis disambitin terus tawarin malaikat, dia malaikat bilang mau nyabut 2 gunung, 3 kalau perlu. Kita request sama malaikatnya gitu ya, 3 deh biar mati gitu kan. Tapi Bunyi tuh. apa yang saya lihat sama dia nggak gitu. Dia mau melepas ya, kayak misalnya kalau kita pabrik buang limbah yang udah diinin tuh udah jernih gitu, nggak merusak lingkungan. Yang saya ambil ini memang kadang mungkin bagi sebagian orang nggak enak gitu kan. Ustaz, tapi ada mengarah ke sana nggak sih, Ustaz? Kalau dilihat dari gelagatnya, dari Ustaz tadi bilang dia walaupun dia sudah istiqomah baik mencabut hubungannya, tapi Lesti sendiri yang Ustaz rasakan feeling gitu, dia seperti apa? Apakah memang ya sudah ada jalan yang terbaik lagi gitu? Belum tahu.